Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satria Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Tenggelamnya Sang Wadah dalam Lingkaran Setan. Wahai para putra-putri Nusantara, para pecinta Sang Kinasih Satria Piningit, Sang Wadah di sini telah tenggelam di dalam lingkaran setan. Keterpurukan dan derita yang dialaminya membuat Sang Wadah merubah ataupun menjadi pribadi yang tidak semestinya. Sang Wadah yang diharapkan menjadi pengelola, pengayom, dan pemberi pertolongan kepada orang-orang di sekitarnya, memberi kemakmuran, memberi kesejahteraan, justru malah jadi senjata penghancur. Mengapa sebabnya Sang Wadah bisa demikian? Sesungguhnya setiap wadah-wadah yang ada di Nusantara ini, para kasatria Nusantara yang terpilih sebagai wadah menerima keagungan dari Yang Maha Kuasa, tentunya di sisi lain juga akan ada hal-hal yang berusaha berupaya mengisi wadah-wadah tersebut agar jangan sampai menjadi manusia pilihan yang terpuji. Bisa jadi ini adalah salah satu tipu daya iblis di dalam mencari pasukannya. Iblis dalam mengembangkan para pasukannya yang akan menguasai semesta. Tenggelamnya Sang Wadah di dalam lingkaran setan ketika setiap sang pinilih mendapat tempaan proses perjalanan spiritual dengan didera berbagai macam kesukaran, berbagai macam kesulitan, berbagai macam kesengsaraan, kepahitan hidup. Di sanalah para sang pinilih, para sang kasatria akan benar-benar mendapati gemblengan yang sangat luar biasa. Bahkan para sang wadah tidak sedikit yang menyerah, berakhir fatal, bahkan ada yang sampai meninggal, ada yang sampai hancur, ada yang tidak dapat keluar dari keterpurukannya. Di saat sang wadah tidak memiliki satupun pertolongan akan derita kepahitan hidup yang dialaminya, seolah-olah seisi dunia ini tidak ada yang mampu memberikan solusi kepada permasalahan yang dialami sang wadah. Sehingga tanpa sepengetahuan kita semua, sang wadah justru malah mendapat pertolongan dari golongan-golongan iblis yang selalu memberikan bujuk rayu dengan iming-iming pertolongan dan kekuasaan. Tentu saja sang wadah yang tidak memiliki keteguhan hati, kedewasaan mental, tentunya akan menjadi tergoda oleh bujuk rayu golongan-golongan iblis. Saat sang wadah sudah tidak sanggup lagi menyandang beban derita, beban kesengsaraan, beban segala himpitan-himpitan yang menerpa kehidupannya, apabila sang wadah tidak memiliki keteguhan hati, keyakinan, keimanan, maka keteguhan hati ini akan tergeser, bahkan tenggelam, ditutupi oleh sifat-sifat buruk. Itu mengapa, wahai sahabatku semua, ketika kita berinteraksi di tengah masyarakat banyak, tentunya akan sukar sekali membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Karena setiap mereka yang memiliki sifat-sifat manipulatif, mereka yang dari kalangan iblis, dari kalangan psikopat yang asli, yang murni, yang tidak memiliki empati, mereka juga memiliki kecerdasan EQ tingkat tinggi. Sehingga pembawaannya sebagai Sang Kinasih pun hampir nyaris sempurna. Padahal sesungguhnya dialah sang wadah yang dulunya diperjalankan untuk mencapai kesempurnaan menjadi Sang Kinasih yang asli, menjadi Sang Kinasih yang murni,
malah terjatuh terpuruk dan gagal menjalani terpaan cobaan badai hidup. Sehingga sang wadah ini malah berbalik haluan menjadi penghancur, menjadi golongan sang angkara murka. Dengan berbagai macam tipu dayanya, dia memanfaatkan kecerdasannya untuk memanipulatif orang lain demi kepentingannya. Bahkan yang paling kejam adalah mereka sama sekali tidak memiliki empati ataupun rasa bersalah ketika menganiaya orang-orang yang ada di sekitarnya, menganiaya makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitarnya karena ketersinggungan atas egonya. Sang wadah yang telah terjatuh terpuruk dalam lingkaran setan biasanya akan selalu bersikap anarkis ketika dirinya sedang tersinggung tentang martabat ataupun keegoannya. Sang wadah apakah mampu dikembalikan jati dirinya menjadi sang kinasih Satrau Piningit? Sang wadah yang harus menjadi manusia pilihan dengan penuh kesadaran. Setiap insan yang ada di bumi Nusantara ini semuanya telah menjadi wadah yang akan diisi setiap energi-energi besar. Entah itu energi besar yang berupa negatif ataupun energi besar yang berupa muatan yang positif. Ada sifatnya yang akan membangun dan ada sifatnya yang akan menghancurkan. Untuk itu sang kinasih Satrau Piningit yang sejati nantinya akan berhadapan dengan sang kinasih yang pernah gagal di dalam perjalanan spiritualnya, sehingga menjadi insan yang penuh kegelapan, menjadi golongan-golongan penghancur dari kalangan iblis, menjadi pasukan iblis. Sifat kebenciannya, sifat kekuasaan yang dimiliki hanyalah untuk membuktikan balas dendamnya atas kesakitan, kesengsaraan yang pernah ia lalui. Seharusnya cobaan terpaan hidup yang dilalui itu sebagai pelajaran, sebagai hikmah untuk bisa mengasihi dan menyantuni orang-orang yang saat ini ataupun di sekitar kita juga mengalami hal yang tidak mengenakan seperti kita. Akan tetapi karena jauhnya dari kesadaran, justru malah menjadi dendam. Hanya orang-orang yang memiliki jiwa suci, jiwa murni, yang mampu menjemput sang kinasih yang terperosok di dalam api neraka, yang tenggelam dalam kobaran api neraka. Sang kinasih sejati akan segera muncul memberikan pertolongan. Salam santun, salam rahayu.